nama saya Rahmat Nasution. Saya mahasiswa pendidikan luar sekolah semester 2. Jadi di sini saya akan menampilkan video project saya mengenai pemanfaatan lahan kosong di sekitar rumah untuk dijadikan sebagai budidaya tumbuhan. Namun di sini saya membudidayakan tumbuhan bibit alpukat. Jadi video ini juga selain memberikan pembelajaran kepada kawan-kawan, ini juga untuk melengkapi yaitu project mata kuliah pemberdayaan keluarga. Jadi langsung saya kita saksikan videonya berikut ini. Kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan biji alpukat itu dari awal kita tanam sampai berusia sekitar 6 bulan sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang bisa kita pasarkan. Baik, langsung saja ke sini kita lihat. Di sini adalah bentuk biji alpukat yang baru kita tanam. Nah, sedangkan ini adalah contoh biji alpukat yang sudah ditumbuhi kecambah berusia sekitar 1 bulan. Nah, ketika sudah berusia sekitar 1 bulan seperti ini, maka kita harus memindahkan tempatnya ke tempat yang lebih sendirian. Ya, contohnya kita pindahkan ke polybag. Nah, langsung saja kita mulai pemindahannya ke polybag. Untuk bibit berukuran seperti itu atau dengan usia 1 bulan, kita dapat menggunakan polybag dengan ukuran 1 kilo ya kawan-kawan. Nah, contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengisi polybag ini dengan tanah. Adapun tanah yang kita gunakan adalah tanah pembakaran. Baik, langsung saja kita mengambil tanahnya dahulu. Kawan, jadi kan setelah tadi bibitnya sudah mulai ditumbuhi kecambah, jadi kan kita akan melakukan proses pemindahan dari tempat semula ke polybag. Nah, untuk mengisi tanah di polybag itu kita harus menggunakan tanah yang subur. Contoh tanah yang subur itu adalah tanah bekas pembakaran. Kenapa saya pilih tanah bekas pembakaran? Karena selain subur, dia juga akan menghemat biaya kita karena kita tidak perlu membeli dan hanya mengambil tanah di tempat pembakaran sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Langsung saja kita ambil tanahnya. Gunakan itu pupuk berbahan dasar kotoran hewan yaitu sapi, namun yang sudah lama atau yang sudah dibusukkan agar tumbuhan yang kita tanam itu semakin cepat dan bagus. Dan kenapa kita memakai pupuk yang ini? Karena salah satunya adalah menghemat biaya. Polybag yang sudah ada ini dengan tanah yang sudah kita ambil tadi, diisi secukupnya. Kita akan memulai pemindahan biji yang sudah tumbuh tadi. Ini pemindahannya bukan dengan cara ditarik seperti ini ya kawan-kawan, tapi lebih dicongkel terlebih dahulu seperti ini, agar akarnya dapat ditarik juga. Ini kan kawan. Lalu kita tanam di sini. Kita tarik sedikit, masukkan akarnya. Agak ditekan sedikit kawan-kawan biar dia bisa. Setelah seperti ini, kita tambahkan sedikit lagi tanah di pinggir-pinggirnya agar dia lebih padat. Setelah berukuran seperti ini, maka
perlu juga kita pindahkan ke polybag yang lebih besar lagi kawan-kawan. Jadi langsung saja kita pindahkan. Baik, adapun polybag yang kita gunakan untuk pemindahan bibit yang tadi yang sudah berusia sekitar 2 bulan tadi, kita gunakan polybag berukuran 2 kilo. Sama seperti sebelumnya, kita isi tanah terlebih dahulu, lalu kita ambil bibit yang sudah dari polybag yang tadi, kita pindahkan ke sini. Sama seperti proses pemindahan yang tadi, kita juga harus mencongkelnya dari bawah, bukan nariknya langsung karena dapat merusak akarnya. Dan seperti ini, lalu kita tanam. Kita gali sedikit terlebih dahulu, kita tekan seperti ini. Lalu setelah agak seperti ini, kita isi dengan tanah lagi. Kita isi dengan tanah lagi. Ini. Nah, bibit berusia 2 bulan seperti ini belum cukup untuk memiliki nilai ekonomis ya kawan-kawan. Jadi kita harus menunggu bibit ini berusia sekitar 5-6 bulan agar dapat memiliki nilai ekonomis dan bisa dipasarkan. Nah, untuk menunjang pertumbuhan dari bibit ini, kita harus menggunakan pupuk. Adapun pupuk yang kita gunakan adalah pupuk kandang. Nah, ini adalah contoh pupuk kandangnya. Jadi di sini bukan hanya berasal dari kotoran hewan saja kawan-kawan, tapi ini sudah dicampur dengan tanah dan sudah melalui proses pembakaran. Jadi tidak terlalu panas atau tidak merusak bibit, karena kalau kotoran hewannya langsung yang dibuat di sini akan merusak bibit, karena kotoran hewan itu bersifat panas, jadi dapat merusak bibit itu. Jadi langsung saja kita ambil pupuknya seperti ini, lalu kita buat di atasnya. Kita gunakan pupuk secukupnya saja kawan-kawan, agar tidak karena apabila berlebihan pun itu akan merusak bibitnya sendiri kawan-kawan. Apakah kawan-kawan sudah menyaksikan video yang saya tampilkan? Jadi itulah rentetan bagaimana prosedur penanaman bibit alpukat itu dari mulai biji hingga dia berusia 5-6 bulan. Nah, di usia 5-6 bulan ini kita dapat memasarkannya karena sudah memiliki nilai jual. Kalau dari pengalaman yang sudah saya lakukan, bahwa di bibit yang sudah berusia 5-6 bulan ini kita bisa menjualnya di angka sekitar 40.000 sampai dengan 50.000 per bibitnya. Jadi ini sangat menguntungkan bagi kawan-kawan yang memiliki lahan kosong namun tidak bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kawan-kawan, untuk tugas ini mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kawan-kawan dapat menjadikannya sebagai bahan pelajaran dan bahan pertimbangan untuk bagaimana memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di rumah kawan-kawan sekalian. Nah, karena bagaimanapun dalam pelajaran yang saya pelajari di mata kuliah pendidikan keluarga ini adalah bagaimana kita memanajemen keuangan keluarga. Jadi dengan berusaha membuat atau memanfaatkan lahan-lahan kosong ini, kita dapat menambah pendapatan keluarga itu sendiri. Mungkin cukup sekian, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.